Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bisa dibuka kameranya. Ya. Nggak boleh dibuka, Pak. Oh, bisa dibuka, Bang. Di sini bisa nih tuh, udah. Ya. Nah, silakan buka. Ya, silakan buka kamera, Bang. Nah, oke. Ya, oke. Saya mau nanya, Mbak. Iya. Ya, itu Yesus itu manusia bukan? Tuhan Yesus itu bukan manusia ke apa? Adalah manusia apa bukan itu Yesus itu, Mbak? Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Sang Firman maksudnya yang berfirman, pemilik firman. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Lama, yang menjadikan segala sesuatu kan Allah Bapa. Karena Allah Bapa lah yang berfirman. Pemilik firman itu sendiri. Dia menciptakan segala sesuatu. Termasuk segala isi dunia ini. Nah, di Yohanes 1 ayat 3, Sang Firman adalah yang Allah itu sendiri, pemilik firman, dia yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Yohanes 1 ayat 4, dia adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 10-12, dia yang menjadikan dunia ini. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Umat manusia itulah milik kepunyaan dari Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dialah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah Sang Firman itu telah menjadi flesh, ya. Sark egeneto, datang menjadi daging, menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Karena kalau dia datang dalam keadaan yang sesungguhnya adalah cahaya terang yang tak terhampiri itu, bumi ini akan hangus. Kita nggak akan mampu memandang cahayanya. Sehingga dia datang mengambil rupa manusia atau menjadi daging, ya. Dalam bahasa aslinya di situ hologos sark egeneto, ya. Sarki, ya, sarki bukan antropos. Kalau antropos itu manusia, sarki itu daging, ya. Karena apa? Tuhan sudah itu darah Tuhan, tubuh Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, sepertinya ini ya, error kayaknya. Ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi darah Tuhanlah yang menebus kita, saudaraku, yang mengampuni kita. Begitu Bang Muntaha. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Firman itu sendiri, yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Nah, dia disebut anak manusia ketika datang ke dunia. Anak manusia artinya karena dia datang melalui Bunda Maria, dan juga anak manusia di situ mengandung ilahi, ya. Nah, ketika dia datang ke dunia juga disebut anak Allah. Karena yang datang itu Allah itu sendiri, ya. Makanya disebut anak Allah. Nah, seperti itu Bang Muntaha, ya. Saya rasa udah cukup jelas. Nah, Tuhan itu sangat baik, saudaraku, ya. Dibuka mikrofonnya, Bang. Jadi Yesus itu Tuhan, ya, Mbak? Iya, betul Bang Muntaha. Yesus Kristus itu Tuhan. Kenapa itu Yesus menyembah Tuhan, Mbak?
Jadi kalau Yesus Tuhan, Mbak. Nggak ada ayatnya dalam Alkitab Tuhan harus menyembah Tuhan. Itu Yesus menyembah Tuhan. Katanya dia Yesus Tuhan, Mbak. Kenapa dia Yesus menyembah Tuhan, Mbak? Nggak ada ayatnya dalam Alkitab, Bang. Tuhan harus menyembah Tuhan. Itu katanya Yesus. Itu Yesus dengan yang menciptakan alam itu Yesus semesta. Itu Allah semesta ya, Mbak. Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta, Bang. Sesuai dengan tadi dalil yang saya bacakan, Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Yang segala sesuatu itu siapa, Mbak? Tuhan Yesus Yesus. kita, Mbak. Iya, Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu, Bang. Nah, itu kenapa itu Yesus menyembah Tuhan lagi, Mbak? Aduh, Kalau Yesus itu Tuhan. nggak ada, Abang. Nggak ada, Pak. Tuhan harus menyembah Tuhan. Tidak ada ayat dalam Alkitab. Itu yang menjadikan alam semesta itu Allahu Akbar, Mbak. Nah, Loh, itu tadi saya sudah kasih dalilnya, Bang. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Yesaya 44 ayat 24, bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu, Bang. Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Makasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Selamat malam, Riandi. Malam. Silakan buka kamera. Ya, silakan saudaraku. Gini. Tadi Mbak bilang Yohanes 1 ayat 3 itu macam mana? Coba sebutkan. Yohanes ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Tuhan Yesus tidak ada bumi ini, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tanpa Tuhan Yesus. Ya, tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, makanya Dia menciptakan segala sesuatu, saudaraku. Makanya bumi ada, makanya manusia ada, makanya bulan ada, makanya bintang ada, makanya matahari ada, karena Tuhan Yesus ada. Oke. Tapi di sini nggak ada, di pasal Yohanes 1 ayat 3 nggak ada disebutkan Yesus. Oke, begini saudaraku. Yohanes Ya. 1 pasal 1 pada awalnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan di sini tidak ada disebutkan nama Yesus. Ya, baca ayat 1 sampai 14 supaya kamu tahu siapa itu Sang Firman. Kemudian ayat 6, datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jangan lupa. Baca berurutan, silakan. Kita tunggu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Dan di sini dari ayat 1 sampai ayat 3. Baca 1 ayat 14. Saya bilang baca sampai 14. Ayo kita dengar ini. 14. Ya, sekarang ayat 3. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, stop. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, Randy, inilah dia Randy, yang kumaksud ketika aku berkata, Randy, stop sampai 14 saja. Di sini kan kita sudah tahu ini siapa Sang Firman ya. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Nah, siapa yang pernah datang ke dunia menjadi manusia? Sang Firman. Kan Tuhan Yesus. Bukan, ini kan yang diutus Yohanes. Yang diutus kan Yohanes, yang diutus oleh Allah. Aduh. Supaya memberi kesaksian tentang dia. Gimana lagi membaca begini tapi nggak paham. Mbak sabar ya. Ya memang kita harus sabar ya. Begini saudaraku Randy yang cakep yang manis. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Nah, siapa Sang Firman yang telah menjadi manusia? Kan hanya Yesus namanya, Yesus Kristus. Firman berarti telah menjadi manusia. Coba sebutkan ayat yang mengatakan Firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu Yohanes 1 ayat 14 yang kamu baca tadi. Yohanes 1 ayat 14. Itu tadi kamu baca, berarti kamu membaca, kamu nggak memahami ya, nggak menyimak ya. Dia nggak mengerti apa yang dibacanya, tapi nggak apa-apa lah kita maklum ya. Nah, di situ saudaraku, nih saya ajarin pelan-pelan ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah hologos. Hologos itu Sang Firman ya. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Sang Firman itu adalah Allah. Nah, Sang Firman itu adalah Allah, saudaraku. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kita langsung poin-poin yang penting aja ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia maksudnya siapa? Sang Firman. Tanpa Sang Firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia siapa maksudnya? Sang Firman. Ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Siapa yang telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya? Ya, Sang Firman. Nah, siapa Sang Firman ini? Ya, kalau percaya kepadanya. Oh ya, haleluya, betul sekali. Allah bukan haleluya. Iya, betul. Wah, kamu sudah paham ya? Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri, di mana dialah yang datang ke dunia. Allah itu sendiri, bro. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman yang tadi kamu bilang Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Jadi itu Tuhan Yesus, saudaraku yang baik hati. Sang Firman itulah Tuhan Yesus Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Nah, seperti itu saudaraku ya, kalau baca itu pelan-pelan supaya paham. Oke? Benar-benar. Apa lagi? Coba sebutkan ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa itu anak tunggal? Itu Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dunia, dia akan menjadi anak. Itu disebut anak tunggal. Kenapa? Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Dia menunggal datang ke dunia. Nah, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, kalau dalam bahasa asli tidak ada kata anak. Di situ monogenes. Ya. Monogenes apa tuh? Dari Bapa gitu ya. Jadi artinya Bapa itu yang menunggal ya. Sang Firman itu menunggal jadi manusia, menjadi daging dalam sark egeneto. Nah, itulah kenapa memang betul tidak pernah seorang pun yang melihat Allah. Kalau Allah itu datang dalam keadaan yang sesungguhnya, dalam segala kebesarannya, kita nggak akan mampu melihat dia. Bumi ini aja hangus. Nah, supaya Sang Firman adalah Allah itu sendiri
bisa bersama-sama dengan kita, dia harus mengecilkan dirinya, merendahkan dirinya. Itu datang menjadi manusia, bro. Karena apa juga? Yang mau diselamatkan adalah manusia kita. Sebab kita itu bisa mendapat pengampunan memang harus melalui darah. Nah, sebab Allah itu kan roh, tidak punya darah. Nah, supaya dia punya darah, dia harus datang menjadi manusia. Dan darah Kristus itulah yang bisa menyelamatkan dan mengampuni kita. Kenapa Tuhan harus mau datang ke dunia menjadi manusia? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Seperti itu dulu ya. Rasa udah cukup dulu buat Randy. Bentar. Saya baca dari kemarin-kemarin di sini, saya tidak pernah menemukan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus mengatakan kalau dirinya itu adalah seseorang yang diutus, seperti Yohanes 7 pasal 16 yang jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus itu? Oke, kita baca ayatnya Yohanes 13 ayat 13. Tuhan berfirman ya, sampai 19 saya baca ya. Yohanes 13 ayat 13 sampai 19. Dengar baik-baik ya teman-teman. Yohanes 13. Kamu buka Yohanes 13 ayat 13 sampai 19. Oke? Oh, atau enggak? Ya, enggak apa-apa, mulai dari 13 ya. Udah lihat? Sudah? Saya yang baca atau kamu? Yohanes 13. Yohanes ayat 13 sampai 19. Ayat 13 sampai 19. Kamu yang baca atau saya? Yohanes 13. Ayat 13 sampai 19. Ayat 13. Bacalah. Oke, kamu nggak mau baca atau saya? Kamu saja yang baca. Saya tengok dari sini. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Nah, akulah dia siapa? Yang mengutus itu. Sehingga Tuhan juga berfirman, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dia yang mengutus itu loh. Yang mengutus itu siapa? Bapa. Nah, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, kamu akan mati dalam dosa-dosamu, saudaraku. Patah-patah suaranya nggak jelas. Nah, Tuhan berfirman, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dia yang mengutus itu, teman-teman ya. Di sini Tuhan juga berfirman, Yohanes 13 ayat 19. Suaranya patah-patah. Kamu percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia yang mengutus itu, gitu. Oke, Randy, saran saya mungkin kamu baca aja Alkitab itu betul-betul ya, secara runut kamu baca ya. Pelan-pelan saja bacaan saudaraku. Terima kasih Randy. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu.
Saudara sekalian, pada video ini terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti Yesus itu adalah manusia apa bukan manusia? Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia kok berdoa dan menyembah kepada Allah? Untuk pertanyaan yang kedua ini menurut Mihana tidak ada ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu menyembah Tuhan Allah. Sedangkan di Alkitab itu banyak ayat yang menyebutkan bahwa Yesus menyuruh kita semua maupun dia harus menyembah Tuhan Allah yang ada di surga. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai ayat di Yohanes 1, si penanya menyebutkan ayat di Yohanes 1 itu tidak ada sama sekali disebutkan Yesus tapi mengenai Yohanes Pembaptis, tetapi Mihana menjelaskan lain, katanya itu mengenai Yesus. Silahkan para pemirsa menilai sendiri pernyataan siapa yang benar. Yerus, ada pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu di dalam Alkitab itu tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah melainkan utusan. Tetapi Mihana tetap membantah dengan menggunakan dalil di Yohanes 13 ayat 13-19 yang mana paling ditekankan itu pasal 13 ayat 19. Kenapa kok tidak membaca Yohanes 13 ayat 20-nya sekalian? Dalil di situ dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Yesus itu memang benar utusan, jadi silahkan Anda menilai sendiri yang benar yang mana. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 1, lihat perikopnya di ayat 1-14. Yohanes pukul 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 13, lihat perikopnya di ayat 13-19. Yohanes pukul 8:24 Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.